So kalau tidak hati-hati mengaji fikih kan, mendengar tidak konsentrasi, bisa sasik kaji dibawa pulang. Iya, kalau ada penceramah ngaji fikih, tahu tak apa-apa dan ibu-ibu, berzina itu tidak halal. Pas tidaknya nyo ambil telefon, pas halalnya madok ke buya tadi. Tu nyopai pulang je itu kan ke babayo jadinya. Indah ndak terdengar. Halalnya nyari yang mana terdengarnya gitu. Mau dapat kaji baru saja tadinya. Wah itu zina halal cak buya tu. Sama dengan kasus kemarin saya jelaskan. Ada Bapak dan Ibu-ibu kan baru-baru ini kita melakukan usaha untuk penolakan PP nomor 28. Tahu pernah dengar kan? PP 28 itu PP tentang kesehatan. Di mana di dalam poinnya, salah satu dalam pasalnya ada poinnya, yaitu memfasilitasi anak remaja untuk mendapatkan alat kontrasepsi. Coba bayangkan Bapak dan Ibu-ibu. Di anak remaja dibagi-bagi nanti alat kontrasepsi yang diberikan, sedangkan di dalam undang-undang perkawinan, Bapak dan Ibu-ibu kan ada undang-undang perkawinan telah direvisi itu anak remaja itu tidak boleh nikah karena umur pernikahan itu paling rendah adalah 19 tahun dalam undang-undang itu, ya kan? Anak remaja kan diperkirakan umur 10, 12 sampai 20-an. Jadi di umur mereka tidak boleh menikah, mereka diberi alat kontrasepsi. Kira-kira apa maknanya itu? Nah, apa maknanya? Kan disuruh mereka berbuat. Kemudian ditanya, ada yang bisikkan, Buya, kata kawan saya, ulama mengatakan ini jangan diterima karena saddal lidzari'ah. Buya, jangan diterima karena ini menutup jalan. Saya katakan ini bukan menutup jalan lagi. Bukan sadduz zari'ah alasan utama. Sadduz zari'ah itu alasan penunjang. Kenapa? Karena perbuatan tersebut jelas-jelas terlarang dengan nas. Jadi memberikan alat kepada seperti itu kepada orang yang tidak dibolehkan menikah, itu tidak bisa dimaknai lain melainkan mengizinkan mereka berbuat itu, ya, berbuat zina dengan catatan jangan hamil dan jangan menimbulkan penyakit. Tentu begitu jadinya. Ini tidak sadduz zari'ah awal. Kenapa? Ini alasan pertamanya adalah nas yang ditentang di situ oleh kebijakan itu nas Al-Quran. Al-Quran kan tidak hanya zina yang dilarang, tetapi mendekatinya. Nah kalau memberi itu mendekati atau tidak? Lebih dari mendekati, memfasilitasi namanya itu. Nanti menentang nas pertama, baru nanti sadduz zari'ah pada alasan berikutnya. Nas pertama. Jadi itu menentang Al-Quran, menentang sunnah, dan kemudian jelas haram karena juga saddal lidzari'ah. Jadi ada 3 yang ditentang. Nah kalau dimasukkan ijma' 4. Ulama tidak mengizinkan hal itu. Tetapi saya katakan, kita ini kan seperti orang terus menjernihkan air di muara, hulunya dibiarkan keruh. Nah, dibiarkan keruh. Makanya saya berkali-kali katakan, pasal itu di dalam PP 28 itu disebabkan karena ada kesesatan berfikir ahli hukum pidana. Jadi kalau sase indah diluruskan, ya semakin bengkok dia. Bapak dan Ibu ambil ini jalan lurus, kemudian ada orang berjalan, kemudian dia membengkok. Kalau dia tidak segera dibalikkan ke jalan yang lurus, bengkoknya dia akan semakin menjarak dari jalan yang lurus. Itu begitu dia. Kalau tadi mungkin jaraknya cuma mungkin 10 derajat, tapi terus dia berjalan, dia ikuti kebengkokan kesesatan itu, semakin ke ujung semakin jauh
Nah, apa dasar saya mengatakan kesesatan berfikir? Dari mana alasannya? Karena pakar hukum dan yang meletakkan hukum pidana yang sudah diminta oleh para ulama di dalam konferensi umat Islam Indonesia yang ke-7 tahun 2020 kalau tidak salah di Bangka Belitung, itu diminta agar direvisi itu undang-undang KUHP itu. Apa yang harus direvisi diantaranya? Yaitu ketika menganggap perzinaan itu bukan kejahatan. Zina itu tidak kejahatan dipandang. Baru dia dianggap kejahatan kalau apa? Kalau yang berzina itu orang yang menikah dan pasangannya tidak terima. Atau yang berzina itu yang satu melakukan pemaksaan kepada yang lain. Yang dipaksa protes, baru dianggap kejahatan. Intinya apa? Esensinya, perzinaan itu sendiri tidak dianggap sebagai kriminal, tidak dianggap sebagai kejahatan. Baru dia kejahatan kalau ada korban yang merasa dikorbankan. Nah, itulah hukum. Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim, ada dua kejahatan yang sangat dahsyat. Disebut oleh Al-Quran sebagai fahisyah. Fahisyah itu setidaknya ada dua makna di dalam fahisyah. Yang pertama adalah ma tastaqbih, yang dipandang menjijikkan oleh orang yang normal. Orang memiliki at-tabi'ah as-salimah. Orang yang normal jijik dengan itu. Di kalau ada dan sukum itu bertindak normal orang itu. Nah, orang normal jijik. Yang kedua adalah efek mudarat yang ditimbulkan karena perbuatan itu tidak terbatas pada diri pelaku saja. Itu fahisyah. Zina itu tidak hanya kepada pelaku zina saja mudaratnya. Keturunannya memikul apa? Memikul malu, walaupun dia tidak memikul dosa, tetapi keturunannya memikul malu. Ketika orang cari menantu, siapanya? Oh, iko gak payah awak cerita kau. Tanya ke orang, bagus itu. Dulu ibu Malayan dulu bajak pada Jawi. Nah, lari selera orang. Dia pikul, padahal dia tidak berdosa kan? Tapi malu, itu yang ditimbulkan. Nasab tidak ketahuan, nanti berefek kepada hukum kewarisan dan berbagai macam. Apalagi perbuatan yang dianggap kriminal berat lagi apa? Liwat, sodomi itu dikatakan fahisyah, ata'tunal fahisyah, kata Lut. Ini kalau ini perbuatan keji, apa hukum dalam Islam? Mati. Nah, masa iya suatu kejahatan yang dianggap oleh Al-Quran sebagai kegiatan yang dahsyat, hukumannya begitu berat, mati, tiba di hukum kita dianggap bukan kejahatan. Nah, dari berfikir sesat itulah lahir nih. Jadi kalau saya mengatakan kalau ndak muaro, kalau ndak hulunya dijanihkan, jangan heran kita akan bertemu terus dengan kebijakan-kebijakan seperti PP nomor 28 itu. Ada lagi itu yang membuat. Atau masuklah perkara jilbab berbagai macam. Ada orang mengatakan, kadang kan orang sekarang kan kadang memang susah adabnya itu. Ulama heboh-heboh, ulama Sumatera Barat heboh-heboh perkara apa? Perkara jilbab. Itu perkara LGBT. Baku aniang ulama Sumatera Barat. Nah, bapak dan ibu-ibu yang sudah bertahun-tahun mengaji dengan saya, sudah berapa lama kita protes, minta ada ketentuan. Tapi apa? Apakah ada di tangan ulama kewenangan itu? Tidak ada. Nah, jadi kita harus memahami betul bahwa ada persoalan-persoalan yang terjadi di tengah kita, bukan tidak terjangkau oleh kita, bukan kita tidak faham, bukan kita tidak bersikap, tetapi tidak semua kewenangan itu ada di tangan kita, gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengkaji fikih, harus betul-betul kita fokus di dalam menjelaskan hal ini.